kita menempuh jarak tepat di 2 km. Nah, dari sini kita mau mulai misi kita, yaitu clean up sampah. Karena sepertinya dari sini jalan udah mulai agak landai. Kenapa kita nggak tadi dari bawah ya? Karena biar nggak berat. Karena toh nanti juga bakal dibawa turun lagi. Jadi sekarang kita mulai keluarkan karung. Dari influencer gunung yang followernya sudah berpuluh-puluh dan beratus-K, saya tantang kalian untuk bikin konten seperti ini, berani nggak? Masa kalian cari uang di gunung tapi sama gunungnya nggak peduli? Jadi untuk sampah di puncak Lembah Gedong ini tuh relatif tidak terlalu banyak ya, bukan berarti bersih. Ada, tetap ada, cuman tidak sebanyak dari gunung-gunung yang sebelumnya kayak Pergasingan, Anak Darah, Sempana kemarin parah banget. Ini relatif tidak terlalu banyak. Puncak Lembah Gedong sukses! Oke, selamat pagi teman Bi. Sekarang pukul 9 pagi. Kita udah ada di base campnya atau loketnya Lembah Gedong. Jadi kita mau tektokan ke sana. Dan untuk regisnya satu orang 20.000 dan motornya satu motor 20.000. Seperti biasa, setiap tektokan kita dalam misi clean up sampah, terutama ini nih, sosis cancer. Jadi Lembah Gedong ini hitungannya puncak keempat ya, setelah kemarin saya Pergasingan, Anak Darah, Sempana, dan ini yang keempat. Nah, hari ini tuh rencana mau langsung 2 puncak sama Kondo, karena emang untuk base campnya pun cukup berdekatan antara si Gedong sama Kondo ini, masih satu kawasan. Nanti kita turun lagi ke bawah ketemu BC-nya Kondo. So far ini kita jalan berapa menit gitu. Untuk si Gedong ini treknya di awal ini masih relatif bersih, nggak kayak trek jalur-jalur lain. Di awal pun udah sampahnya nggak karuan ya. Semoga aja bersih sampai ke atas, padahal kita udah siap-siap, udah bawa karung juga, malah sekarang bawa karungnya 2. Ini kita tepat di 9 menit kita jalan sampai di camping areanya buat Lembah Gedong di elevasi 1550. Untuk camp areanya ini masih kawasan vegetasi, jadi cukup teduh. Nggak tahu kenapa dibikin camp area di sini, apakah tidak direkomendasikan ngecamp di atas atau gimana? Nanti kita cari tahu dulu, karena jujur sebelum berangkat ke sini saya nggak riset sama sekali. Untuk trek di awal ini masih vegetasi rapat, yang teduh, sejuk, pokoknya enak banget. Tapi harusnya nanti ke atasnya udah mulai kebuka botak. Semoga kita dapat cerah hari ini. Sembilan, 30 menit tepat kita sampai di pos 1 1670. Berarti 600 lagi ya? Oke. 600 elevasi.
Scanger. Ini logistik wajib naik gunung. 2 bungkus bisa tahan 4 jam. Sampahnya? Tahan ratusan tahun. Astagfirullah. Kita masukin. Bawa pulang turun Sampahnya. Ya. Dua ya? Kita berapa? 55 menit. Pos 2. Jadi treknya tuh full nanjak terus, vertikal, tapi masih oke karena relatif teduh, jadi cukup enak. Cukup capek juga. Nggak terasa sih. Oh, nggak terasa. Aku capek. Mantap. Saya mau pengakuan dosa dulu ya teman Bi. Jadi pendakian ini tuh sebenarnya dilakukan sebelum pendakian ke Gunung Rinjani yang videonya sudah tayang lebih dulu. Dan mohon maaf juga, sekarang tayang videonya nggak bisa konsisten kayak biasanya, yang selalu tayang seminggu sekali. Jujur, sekarang tuh saya lagi ada beberapa hal yang lagi saya kerjakan, jadi ngatur waktu buat ngedit videonya masih agak berantakan karena ritmenya belum ketemu. Doain aja ya teman Bi, semoga saya bisa segera kembali nemuin ritme yang pas, biar semuanya pelan-pelan bisa kembali ke seperti biasanya. Nah ini omong-omong untuk jalurnya sekarang sudah mulai kebuka dan treknya juga sudah full nanjak. Bahkan tadi full nanjaknya itu semenjak dari pos 1. Tadi dari pos 1 ke bawah pun sudah lumayan nanjak, tapi sesekali masih ketemu trek datar. Sementara dari pos 1 ke sini keseluruhannya full nanjak terus. Tapi ini untuk yang vegetasi kebukanya cuma sementara aja ya. Karena nanti ke depan kita bakal ketemu dengan trek yang teduh lagi. Aku tuh kemarin pas perjalanan dari pelabuhan kepikiran pengen bakso. Terus Pas kalian pergi kan ditelepon sama si Mas Novi. Ngebakso yuk. Atupan itu mah. rezeki anak saya. Rezeki anak soeh. Tolong ambilin dong, Kak. Pos penantian 1880. Kayaknya ini perbatasan. Jadi barusan sebelum ini area kebuka, sekarang kayaknya masuk vegetasi lagi. Satu jam 18 menit kita udah sampai di pos 3. Kita nempuh jarak tepat di 2 km. Nah dari sini kita mau mulai misi kita, yaitu clean up sampah. Karena sepertinya dari sini jalan udah mulai agak landai. Kenapa kita nggak tadi dari bawah ya, karena biar nggak berat, karena toh nanti juga bakal dibawa turun lagi. Jadi sekarang kita mulai keluarkan karung. Langit berubah warna menyambut langkah pertama. Debu jalan masih menempel di dada. Entah berapa malam ku habiskan di antara jarak, namun setiap lelah tak pernah sia-sia. Ku telusuri ribuan kilometer, melewati sunyi hujan dan sabar. Kini ku sampai. Wah, kita sampai Pelawangan guys, di 2040 mdpl. Welcome to Pelawangan Gedong, puncak Cemara LN 2180. Berarti kita ya kurang lebih 200 elevasi lagi untuk sampai ke puncak. Dan luar biasanya, lihat Rinjani
Kita dari sini berasa ngeliat Rinjani deket banget. Wow. Pelawangan itu sebelah sana berarti ya? Yap. Iya, dari kita summit dari arah sana itu puncak. Oke. Kita nunggu dulu teman-teman yang lain. Karena tempat, tapi karena Sip, makna. mantap Jaya. Jalanan ini menemukan dirinya. Jadi kita nanti jalan ke sana tuh untuk ke puncaknya. Saya juga nggak tahu puncaknya yang mana. Kita masih harus naik sekitar 200 elevasi lagi. Setiap langkah menjadi hikmah. Kini ku sampai di sini. Setelah menempuh ribuan kilometer, langit dan laut menyatu dipandang, menjadi saksi aku bertahan. Bukan akhir tapi Nah, kita sampai di Punggungan Cemara. Ini elevasinya di 2080 mdpl. Di sini tuh bisa dibilang spot atau camp area yang cukup ideal. Ketimbang tadi yang di vegetasi di bawah, kayaknya apa ya? Itu kan masih di bawah banget. Jadi mending gak usah ngecamp kalau mau ngecamp di bawah. Jadi kayaknya lebih oke di sini kalau misalkan mau ngecamp. Emang nggak terlalu luas sih. Nggak tahu nanti apakah di puncak ada camp area juga atau enggak. karena tempat, tapi karena makna. Perjalanan ini menemukan dirinya. Semua yang jauh kini terasa dekat. Setiap langkah menjadi hikmah. Kini ku sampai di sini. Setelah menempuh ribuan kilometer, langit dan laut menyatu dipandang, menjadi saksi aku bertahan. Bukan akhir tapi Oh, ke puncak lembah Gedong. Sekarang di durasi pendakian 2 jam 20 menit. Ya, 2,5 jam. Dengan jarak 3,47, hampir 3,5 kilo. Ya ini topnya tertingginya. Cuman kayaknya kalau untuk spot foto-foto di sana karena biar lebih kebuka. Di puncaknya ini cukup luas, cukup lapang buat diriin tenda. Jadi banyak pepohonan juga, cukup rekomen buat naik sini sambil ngecamp. Kalau pengen lebih puas nikmatin puncaknya. Dan sekarang kita udah sampai. Sorry kalau misalkan kontennya nggak lengkap. Untuk info yang lebih detailnya kalian bisa tonton channelnya Jana Kelana, Kang Jana ya. Sekarang kita istirahat bentar. Dan seperti biasa akan menunaikan misi kita yaitu clean up sampah. Kita istirahat dulu. Jadi untuk sampah di puncak lembah Gedong ini tuh relatif tidak terlalu banyak ya. Bukan berarti bersih. Ada tetap ada, cuman tidak sebanyak dari gunung-gunung yang sebelumnya. Kayak Pergasingan, Anak Darah, Sempana kemarin parah banget. Ini relatif tidak terlalu banyak. Tapi sekarang kita tetap clean up. Ini untuk sampah-sampah kayak sampah tisu kering kita nggak ambil, yang kita ambil cuma tisu basah. Pagi berembun di kaki Rinjani, mentari malu menepi di balik awan putih. Sawah menghampar, langit menunduk tenang. Desir angin berbisik seolah memanggil pulang. Langkah kecil di jalan berliku, menyusuri desa yang ramah menyambut rindu.
aroma tanah basah, kopi di udara. Semua terasa rumah meski aku pendatang saja. Oh Sembalun, engkau tenang dan megah. Dinginmu tak menggigil, malah menenangkan arah. Di setiap lembah ada cerita yang membisu tentang hati yang jatuh cinta pada indahmu. Kala senja tiba. Oke teman-teman, tepat pukul 1:30 siang kita udah sampai BC. Nih hasil kita, dapat 2 karung, saya 1 karung, si Kang Jana 1 karung. Sekarang kita akan closing dulu sampai di sini. Cuma setelah ini kita akan lanjut ke Puncak Kondo. Terima kasih teman Bi. Kita ketemu lagi di Puncak Kondo. Oh Sembalun, engkau tenang dan megah. Dinginmu tak menggigil, malah menenangkan arah. Di setiap lembah ada cerita yang membisu tentang hati yang jatuh cinta pada indahmu. Sore teman Bi, sekarang tepat pukul 3. Kita lanjut habis dari Lembah Gedong mau ke Bukit Kondo. Harusnya secara jarak atau secara medan Bukit Kondo ini tidak seterjal atau ya sebenarnya si Lembah Gedong pun nggak terjal ya, cuman nggak seberat yang Lembah Gedong tadi. Ya tadi kita di 2,5 jam itu tuh nyantai banget. Ya semoga sekarang kita bisa kurang dari 2 jam. Kalau misalkan 2 jam berarti di pukul 17 harusnya kita udah sampai. Yuk. Nah teman-teman, yang tadi kita berempat, sekarang 2 tereliminasi. Si Kang Jana sama Riris, dia nyerah karena mungkin dia masih jet lag ya. Kemarin baru perjalanan. Sebenarnya dia pun sama-sama baru datang kemarin, cuman dia lumayan agak strong. Jadi sekarang yang naik ke Kondo cuma berdua. Dan sorry mungkin vlognya nggak akan terlalu terlalu detail untuk ngejelasin jalurnya, karena ya fokus utama konten kita bukan vlog pendakiannya sekarang, lebih ke mau clean up sampahnya. Oke. Oke teman-teman, saya coba jelasin ya. Jadi si Lembah Gedong sama Bukit Kondo ini statusnya masuk Taman Nasional, sama kayak Puncak Rinjani. Dari Seven Summit Sembalun itu ada 3 puncak yang masuk kawasan Taman Nasional, sementara 4 sisanya masuk wilayah daerah alias dikelola oleh swadaya masyarakat. Jujur aja, saya juga baru tahu barusan pas mau registrasi di Kondo ini. Saya lihat pelangnya ada logo dan tulisan TN, terus saya iseng nanya ke petugas dan ternyata memang bener. Makanya di Puncak Kondo ini saya nggak akan nerbangin drone daripada nanti harus bayar 2 juta. Kecuali kalau Rinjani ya, bayar 2 juta masih sebanding lah. Karena udah punya nama, view-nya juga jelas, banyak spot-spot yang indah kalau dilihat dari angle drone. Kalau di sini mah kayaknya saya harus mikir beberapa kali dulu. Bukan berarti di sini nggak indah ya. Ya pengennya mah saya juga ngedrone. Cuma karena gunung ini bukan gunung yang utama dan budget kita juga cukup terbatas, jadi yang bayarnya cukup di Rinjani aja. Kalaupun tadi di Lembah Gedong saya sempat nerbangin drone, itu murni karena saya bener-bener nggak tahu. Dan untungnya juga nggak ada petugas atau pendaki lain yang negur, jadi masih aman-aman aja. Cuma berhubung sekarang saya sudah tahu aturannya, ya mending nggak usah aja lah. Daripada nanti malah jadi masalah. Masih untung juga tadi nggak ada yang ngasusin. Hampir 1 kilo, 0,93 km.
Di 22 menit kita sampai di pos 1. Saya lupa tadi nggak nyari informasi ada berapa pos. Kita lanjut. Jadi base camp Kondo sama base camp Lembah Gedong itu nggak terlalu jauh ya, paling kayaknya kurang dari 2 km. Si base campnya Lembah Gedong lebih tinggi, tapi untuk puncaknya sendiri si Kondo ini sekitar 300 meteran lebih rendah jika dibanding dengan Lembah Gedong. Lembah Gedong tuh 2200 sekian tadi, sementara si Kondo 1937. Jadi harusnya emang lebih berat yang Gedong. Terus sekarang si Kondo ini untuk treknya lebih banyak tanjakan terjal. Jadi secara teori ini akan cepat naik elevasinya. Ini sekarang kita di elevasi 1445. Kurang lebih 500 meteran lagi. Kita baru lewat dari pos 1. Untuk panjang trek, si puncak Kondo ini kurang lebih sekitar 3 km, sedikit lebih pendek jika dibanding dengan Lembah Gedong tadi, yaitu hampir 3,5 km. Tapi jujur, secara capek ataupun nanjaknya, kayaknya lebih capek ini ya. Entah itu beneran atau karena secara psikologis, saya sudah capek duluan karena baru turun dari Gedong. Tapi secara view dari atas, saya lebih cenderung suka si Kondo ini. Karena di atas tuh ada padang terbuka yang cocok untuk jadi camp area yang sangat cantik, yaitu Sapana Propok. Sejujurnya, waktu saya riset sebelum berangkat, Sapana Propok itu masuk jadi salah satu list tempat camping. Cuma setelah sampai sini, saya lebih mencari spot camp yang gak harus trekking, kayak contohnya di Montong Gedeng, yang videonya sudah tayang. Dan saya juga ada satu spot lagi yang cukup keren, namanya Lendang Danger. Kemarin saya sudah sempat ke sana, tapi cuma foto-foto doang. Rencananya nanti setelah pendakian Rinjani, saya pengen camping dulu di sana sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Karena omong-omong, saya di Sembalun ini udah hari ke-25, bentar lagi mau genap 1 bulan. Nggak kerasa ya, karena saking betahnya. Kalau dari hari pertama berangkat sih, sekarang tuh tepat hari ke-50. Dan jujur, selama di Sembalun ini, saya hampir gak kepikiran pengen pulang. Entah magnet apa yang dipunya Sembalun, sampai-sampai saya jadi terlena seperti ini. Yet, lu udah lama di sini? Lu nungguin apaan? Jadi preman lu? Apa lu? Berani? Anjing lu. Gak tau monyet kata dia. Ya kabur. Gertak, main gertak doang sih monyet lu. Padahal gue takut. Asli kalau digertak sama monyet agak ada merinding-merindingnya anjir. Itu masih ada. Ya, dia cuma Iya doang. Kita sampai di pos 2 1,53 km. Durasi 46 menit. Dari sini seharusnya tinggal menuju Pelawangan puncak. Karena tadi menurut info yang kita tanyakan cuma ada 2 pos. Karena ini udah lewat dari pos 2, jadi seperti biasa kita akan menjalankan misi kita. Meskipun ini alhamdulillah ya, kabar yang lumayan baik juga. Sejauh ini perjalanan ke sini ya sampahnya nggak terlalu parah. Berarti Lembah Gedong sama Kondo
the best lah. Patut diacungi jempol. Tapi ya sampah tetap ada, cuman nggak parah. Tapi sama ada anak juga di belakang, ponakan. Iya. Sengaja saya duluan pelan-pelan. Iya. Hati Pak ya. Tadi ada juga yang mungut-mungut ini. Iya. Terus dia istirahat sebentar bicara sama temannya. Diambil. Dia ambil sama monyet, sudah banyak dapatnya. Iya. Aduh. Mari Pak. Iya, mari. Savana Propok guys. Asli sih kalau buat ngecamp keren banget. Wah anjay sampahnya. Jadi kita jalan ke sini tepat 1 jam lebih 8 menit di jarak 1,88 km. Ini kita baru sampai Pelawangan, belum sampai top kondonya Savana Propok. Rencana awal saya mau ngecamp di sini, cuman karena gara-gara kemarin udah nemu Lendang Danger, saya jadi males. Maksudnya savana seindah apapun, kalau yang harus trekking dulu males. Karena si Lendang Danger itu kita cukup motoran, walaupun kita belum ngecamp ya pada saat syuting video ini, kita cuma main doang. Jadi rencana abis Rinjani nanti kita bakal ke sana. Sampahnya banyak, kita ambilin dulu. 1, 2, 3. Mentari pagi di ufuk sepi, langkah pendaki mulai Kita sampai di Punggungan Naga. Keren banget sumpah. Ini kalau misalkan pakai drone pasti bakal cakep banget. Cuman sayang drone kita barusan dititipin di bawah di base camp. Lihat nih. Savana Propok. menyambut riang. Rinjani gagah menjulang di angkasa, cantik dan megah selayak ratu semesta. Pelawangan jadi saksi setia, doa mengalun di bawah bintang yang nyata. Anak baru jari menatap langit, langkah gemetar namun tak pernah. Barusan saya agak ketipu, jadi saya kira dari Pelawangan itu cuma bentar doang, karena ada yang puncakan dikit yang bisa spot buat nenda gitu. Saya kira itu puncaknya, dan ternyata kita masih harus nanjak tuh lumayan, 1 tanjakan lagi. Mungkin 15-20 menit lagi, semoga bisa sampai. Lumayan tuh. Dan agak kurang beruntung karena begitu kita sampai Pelawangan sini, kabutnya mulai naik. Tapi nggak apa-apa sih, kita nggak yang ngejar view banget. Kita tuh sekarang udah ada di fase yang dapat view syukur, nggak pun ya nothing tulus kalau buat saya sendiri. Motivasi saya kesini tuh ya sebenarnya buat ngejar itunya aja sih. Maksudnya sayang kan saya di Sembalun 1 bulan, masa sih nggak dapet 7 Summit Sembalun gitu. Paling nggak itu aja. Segara anak berkilau suci, cermin langit dan jiwa bumi.
Air panas mengalir di kaki, menghapus lelah, tenangkan hati. Rinjani gagah menjulang di angkasa, cantik dan megah selayak ratu semesta. Segara anak bisikan doa tentang rindu yang tak pernah sirna. Tengah meledak atlet. 1 jam 57 menit, 2,98 km. Gila gila anjing, ngapain lari-larian. Akhirnya kita sampai. Puncak Kondo 1937 mdpl. Dan Explore Nusa hari ke-50, kita mau clean up sampah di Puncak Kondo. You know about lonely, and I think you might know about me, and how do you swell the ocean and sink it down? Looks your face this side around, folds your ghost light on this old town, and I see you now. Pukul 17 lebih 4 menit, kita mau turun lagi. Ini kita sampahnya nggak sampai penuh karena nanti sambil perjalanan turun kita sambil ngambil lagi. Yuk. Moonlight, come down, stay with me. Jadi perjuangannya tuh ngambilin sampah di sini tuh sambil bergelut dengan monyet, karena si monyetnya itu kalau kita ngelihat ada sampah atau ada apapun, mereka tuh beringas kayak mau nyamperin gitu, karena mungkin kebiasaan orang-orang yang suka ngasih makanan ke mereka. Makanya kayak saya barusan sambil bawa batu, karena apa? Takutnya nyerang, karena mereka agresif banget. Gitu. Untuk sampahnya tuh emang secara kalau di jalur cukup bersih, cuma untuk di titik-titik tertentu, terutama yang jauh dari jalur, lumayan banyak juga, karena ya itu mungkin si sampahnya tuh dibawa sama si monyet itu. Kayaknya untuk sekarang di sini sudah cukup. Kita sambil turun ke bawah ngambil sampahnya lagi.
batunya bos. Ini ada air guys. Airnya juga udah bolong. Buang aja kali ya. Kita udah sampai di pos 2 dan sekarang pukul 17.50. Nih sebenarnya visibility masih kelihatan, cuman kita mau prepare, mau ngeluarin alat bantu penerangan atau headlamp. Saya selalu bilang ya di setiap bikin konten tektokan, alat yang harus dibawa salah satunya adalah alat penerangan. Ya contohnya kayak sekarang kita udah tahu bakal kemalaman, bahkan walaupun kita ngerencanain bakal turun masih siang pun, saya mewajibkan kalian untuk bawa alat penerangan. Oke, biar kalau ada apa-apa kita bisa survive. Moonlight, come down, stay with me. You know about sunlight when it's far. Pukul 18.21 akhirnya kita sudah sampai di base camp atau di gerbang. Berarti perjalanan turun kita ya hampir 1 jam sih. Dan total naik sama turun 3 jam lebih 21 menit. Tadi kita start dari sini jam 3. Ini hasil kita hari ini atau sore ini. Lumayan 1 karung. Dan untuk video pendakian ke Bukit Kondo saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin perjalanan kita. Ini udah episode keberapa ya, Explore Dusa. Pokoknya terima kasih banget. Kita ketemu lagi mungkin setelah ini, harusnya timelinenya pendakian ke Rinjani ya. Kita ketemu di pendakian Rinjani. Dadah. These will the ocean and sink it down. Looks your Rata-rata pendaki kayak abang ini mungkin nggak kotor kali kan. Tapi Kondo ini better lah bang dibanding gunung-gunung yang lain. Gunung-gunung yang lain ya Allah, saya sedih liatnya. Nggak, soalnya kan kalau di sini setiap minggu dia clean up kan. Iya. Setiap hari Sabtu naik Iya, ya. iya. Turunnya hari Minggu nginep Iya. biasa. Iya, terima kasih bang udah bantu jaga maksudnya. Ya kalau di sini tuh saya nyari sampah yang mau diambil. Kalau yang di gunung-gunung lain tuh ya maksudnya di kayak di Pergasingan, Anak Darah. Bukan nyari tapi bingung yang mana yang mau diambil karena saking banyaknya. Nah, kalau sini kebanyakan kan tamu yang dia bawa turun sampahnya, tapi di jalur ini banyak monyet yang Nah, legal, iya. macam itu Iya. dia. Soalnya kan Iya. pengunjung-unjung ini kan takut dia sama monyet kan. Ya dia paling lari. itu yang maksudnya itu memang masih ada, cuman yang itu yang dibawa sama monyet-monyet. Iya, itu yang nakal monyetnya di sini tuh. Iya. Sebenarnya kalau sampah itu dibawa turun, tapi ini monyet kan nakal di sini.